usaha pemerintah untuk mengatasi pandemi tersebut telah dilakukan, seperti penerapan PSBB, PPKM darurat, PPKM mikro, dan sekarang PPKM level 4. Namun semua usaha tersebut belum membuahkan hasil. Banyak sekali yang terhambat akibat pandemi COVID-19 ini. Salah satunya adalah komunikasi. Komunikasi sering sekali berjalan tidak efektif dan tidak lancar dalam pandemi saat ini. Karena komunikasi itu dialihkan ke sosial media seperti message, telepon, video call, Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya yang bisa dipakai untuk sarana atau media komunikasi. Namun solusi yang ditawarkan dengan menggunakan media sosial tersebut sering sekali berjalan tidak efektif. Nah, bagaimana sih komunikasi yang efektif di era pandemi saat ini? Nah, maka dari itu saya Vina Setia Damayanti dengan nomor induk mahasiswa 0142S1A020049, mahasiswa program studi administrasi pendidikan kelas 2B, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Bogor, akan membahas tentang bagaimana sih komunikasi yang efektif di era pandemi saat ini. Komunikasi yang efektif menurut Berlo di dalam bukunya yang berjudul The Process of Communication yang ditulis pada tahun 1960 menjelaskan bahwa komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, ide, dan perasaan yang berdampak pada perubahan perilaku sehingga terdapat relasi yang baik antara pemberi dan penerima pesan. Jadi tujuan komunikasinya itu tersampaikan. Tujuan komunikasi itu sendiri adalah dari pihak komunikator atau pihak yang ingin menyampaikan pesan itu, pesan tersebut dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh komunikan atau orang yang menerima pesan. Cara menjalin komunikasi yang efektif di era pandemi saat ini, yang pertama adalah dengan mendengarkan orang lain. Komunikasi yang efektif itu adalah komunikasi yang lebih banyak mendengar daripada berbicara. Nah, di era pandemi saat ini kita mungkin hanya bisa bertukar kabar dengan saudara ataupun teman kita melalui pesan, dan aplikasi yang sering digunakan itu seperti WhatsApp. Di dalam WhatsApp ada yang namanya fitur voice note. Nah, dengan kita bercerita kepada orang lain atau mendengarkan orang lain, mendengarkan voice note orang lain, teman ataupun saudara kita bisa membayangkan ekspresi apa yang mereka sampaikan ke kita. Postur tubuhnya seperti apa, intonasi suaranya seperti apa, sehingga dalam komunikasi tersebut kita paham apa yang mereka maksud, apa yang mereka ingin sampaikan. Terus gue gak benahin kasur karena ditelepon mama gue suruh ke kantor kakek gue. Udah pulang dari kantor kakek gue gak ke atas lagi, gue gak beresin kasur gue gak nyapu ya di atas, pokoknya bener-bener berantakan banget. Yang kedua adalah memahami komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal itu mencakup kontak mata, ekspresi wajah, postur tubuh, teknik pernafasan, dan yang terakhir adalah intonasi suara. Mungkin di era pandemi ini kita sering mengabaikan komunikasi nonverbal tersebut karena kan social distancing. Kita tidak bisa langsung face to face dengan teman ataupun saudara kita. Namun ada yang namanya video call, bisa itu menggunakan Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Nah, di dalam video call tersebut kita bisa merasa kita berkomunikasi dengan orang lain secara face to face, namun menggunakan media karena kan social distancing kan. Nah, terus kita bisa melihat postur tubuh mereka, gerak tubuh mereka, terus kontak mata mereka, intonasi suara, dan lain sebagainya. Sehingga kita merasa kita telah melakukan komunikasi yang efektif dan tidak salah tangkap dengan pesan yang ingin disampaikan. Karena kalau pesan teks itu kan biasanya kita salah membaca atau salah memahami gitu, lebih rentan terjadi tidak efektif gitu kalau pesan teks. Tapi kalau video call atau telepon mungkin bisa lebih efektif. Ketiga adalah menyadari emosi diri sendiri dan emosi lawan bicara kita, entah itu teman kita atau saudara kita, karena jika emosi kita dan emosi lawan bicara kita itu sama atau matching, itu bakal lebih mudah untuk mencerna atau menangkap maksud dan tujuan mereka.
omongan mereka atau apa yang ingin mereka sampaikan kepada kita. Keempat adalah boleh menjadi asertif. Boleh menjadi asertif itu adalah penyampaian apa yang kita rasakan atau dengan secara jujur dan sopan gitu kepada lawan bicara kita. Nah, jika emosi kita tidak sama dengan lawan bicara kita, mungkin akan terjadi komunikasi yang kurang efektif. Maka dari itu, untuk menghindari komunikasi yang kurang efektif tersebut, kita bisa bersikap asertif dengan cara misalnya teman kita lagi berbicara tentang permasalahannya, namun kita sendiri pun memiliki masalah sendiri atau kita sedang tidak mood untuk mendengarkan masalah orang lain dan tidak tahu ingin memberi solusi apa, lebih baik kita bersikap asertif dengan cara penolakan yang halus seperti boleh gak nanti saya hubungi kamu lagi untuk memberikan solusi tentang permasalahan kamu tadi yang telah diceritakan sama saya, karena saya sedang tidak bisa memberikan solusi saat ini, keadaan saya sedang seperti ini gitu. Kalian harus bisa menjelaskannya sehingga komunikasi yang kurang efektif tersebut bisa teratasi. Semoga dapat dipahami dan mudah dimengerti dan telah dilampirkan beberapa contohnya juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.